Halo, selamat bertemu dengan saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook Microsoft Project ala Safriandi. Jadi kalau teman-teman pengen tahu status-status saya tentang proyek dengan gaya Safriandi, silakan bergabung di Facebook saya. Ya. Kali ini saya akan membahas strategi planning dan tracking. Jadi kita bahas planning dan trackingnya ala Safriandi. Kenapa ala Safriandi? Karena bisa aja berbeda dengan cara-cara orang, tapi inilah cara saya ya. Strategi pertamanya adalah mobilisasi dan demobilisasi. Strategi kedua fixed cost versus cost dari resource name. Strategi tiga dua kalender. Strategi keempat garis gancap yang sering tidak cocok dengan garis status date. Jadi ini rangkaian strategi-strategi. Jadi yang kali ini saya bagikan 4 saja dulu ya, karena waktunya juga cukup panjang ini ya. Jadi kita mulai saja ya, kita biar lebih cepat ya. Strategi pertama yaitu mobilisasi dan demobilisasi. Mobilisasi adalah pengiriman. Jadi mengirim sesuatu barang, sumber daya dan peralatan gitu ke proyek. Jadi memobilisasi ya. Demobilisasi itu adalah pemulangan atau pengembalian ya dari proyek. Jadi kalau peralatan setelah tugasnya selesai ya dipulangin gitu kan. Mobilisasi dan demobilisasi seringkali disatukan di dalam BQ. Sedangkan prakteknya pekerjaan tersebut terpisah. Jadi ini mobilisasi, dimobilisasi dan demo. Mobilisasi dan demobilisasi ya. Oke, saya contohkan aja ya. Jadi di sini ada mobilisasi, lantai 1 dan seterusnya. Jadi sebetulnya item pekerjaan ini bisa aja berbeda ya. Tapi saya tidak buat ABC, saya buat aja item pekerjaannya, walaupun sebetulnya secara penyusunan tidak terlalu benar juga ya, karena di sini tidak ada bongkar backcastingnya dan seterusnya. Tapi sasarannya bukan itu, saya sasarannya ke mobilisasinya, mobilisasi dan demobilisasinya. Jadi itu ya. Nah, nantinya teman-teman bisa melihat apa yang saya susun itu ya. Di Microsoft Project ya, kita ke Microsoft Project saja dulu ya, biar lebih cepat ya, biar lebih ininya, biar lebih jelas bagaimana penjabarannya. Jadi pertama saya udah catat ya, sudah saya buat ini, lalu saya buat sini kesalahan pertama ya. Jadi kesalahan pertama yaitu seperti rangkaian begini ya. Misalnya mobilisasi saya buat di sini 14 hari. Sebetulnya 14 hari itu saya bagi 2, 7 mobilisasi dan 7 hari demobilisasi ya. Pekerjaan besi katakanlah 3 minggu, ngecor 2 hari. Pekerjaan selesai hanya milestone ya, jadi 0 saja. Kemudian hubungan pekerjaannya ini bersamaan dengan mobilisasi plus 7 hari. Misalnya begitu ya. Kemudian backcasting ini 3 finish to finish plus 7 hari. Sorry 4 ya, berarti 3 4 ya. Kemudian pengecoran ini setelah nomor 5. Pekerjaan selesai ini setelah nomor 6. Ya, itulah ya. Nah, mobilisasi ini di-split atau dipotong. Ya, dipotong dari 7 hari. Nah, sisanya ke belakang. Ya, ini dia. Ya. Jadi mobilisasi ini dibagi 2. Jadi separuh di depan atau sebagai mobilisasi, separuh lagi di belakang sebagai demob atau pengembalian. Ya. Ini salah, ya. Ini salah. Ya, metode yang saya susun ini salah sebenarnya ya. Tapi kita belum lihat salahnya. Salahnya akan kelihatan kalau kita bandingkan dengan yang benar ya. Jadi saya copy dulu ini. Jadi saya buat beberapa skenario yang salah ya.
Jadi kalau tadi yang pertama saya buat, inilah yang kedua ya. Ini yang kedua. Jadi kalau yang kedua ini dia tidak hubungkan dengan mobilisasi, tapi dia rubah tanggalnya. Artinya di sini terpisah sebenarnya mobilisasi dengan pekerjaan yang di bawah ini, nggak ada kaitannya, lepas begitu saja. Artinya ini hanya dibuat sendiri-sendiri. Sebetulnya ini mirip seperti yang di Excel itu. Tidak ada keterkaitan antara pekerjaan mobilisasi dengan pekerjaan lainnya. Ya. Oke, berikutnya kita buat versi yang ketiga. Versi yang ketiga. Untuk versi yang ketiga ini, ya, demobnya ini kita kaitkan dengan pekerjaan selesai. Jadi ujung pekerjaan demob ini kita kaitkan dengan milestone ini. Jadi di sini 21 finish to finish. Nah, lihat ya. Di sini kelihatan garisnya menjadi terkait. Tapi ini saya bilang juga salah. Ya, metode rangkaian yang tersusun ini juga salah. Ya, jangan terlalu banyak ya, biar kita nggak terlalu ini juga. Kita bilanglah yang ini yang benar. Kita susun yang benar. Yang benar. Oke. Yang benar seperti apa? Ya, yang benar seperti ini ya. Jadi kita insert dulu 2 baris, kemudian kita bilanglah ini mobilisasi. Dan ini demobilisasi ya. Ini bagian dari pekerjaan mobilisasi. Ini 7 hari dan ini juga 7 hari ya. Kemudian ini saya auto schedule ya. Nah ini ya. Kemudian mobilisasi ini menjadi dikaitkan dengan pekerjaan besi, berarti sini 24. Kemudian di sini demobilisasi dikaitkan dengan pekerjaan selesai. Ya. Nah, ini dia. Jadi ini kaitannya dengan pekerjaan besi dan seterusnya, ujung ini dikaitkan dengan pekerjaan demobilisasi, ya, pengembalian, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sepertinya sama. Iya, contohnya ya. Pekerjaan backcasting mulai tanggal 15, selesai tanggal 5 Mei. Semua sama. Nah, terus kalau saya bilang ini salah, ya, salahnya di mana? Ya, di planning tidak terlihat. Artinya, sepertinya benar. Ya, kita akan tahu kalau di tracking. Jadi saya selalu bilang dengan teman-teman APRO itu adalah ahli penjadwalan proyek, ya, ahli penjadwalan proyek atau disingkat APRO, ya. Jadi teman-teman yang ahli itu untuk penjadwalan proyek saya panggil APRO gitu kan. Sebetulnya APRO itu ya sama dengan planner, sama dengan scheduler, sama dengan project control gitu kan. Tapi saya menggunakan bahasa Indonesia yaitu APRO. Oke, pertama untuk membandingkan atau masuk ke schedule yaitu kita harus jadikan dia atau kita simpan sebagai tracking. Ya, ambil project, ambil set baseline. Oke. Nah, begitu kita sudah tracking ya, set baseline akan terjadi 2 bar di sini. Ada yang warna abu-abu di atasnya, ada yang warna 2 warna lah ya. Yang abu-abu ini adalah rencana, yang bawah ini adalah nanti realisasinya ya. Nah, kita akan coba men-trackingnya. Pertama-tama kita tentukan tanggalnya. Jadi saya tentukan di sini tanggal 5. Ya, lihat ada garis merah di sini. Ya, nih tanggal 5. Lalu kita tracking lah schedule kita ini, mobilisasi ini sampai tanggal 5. Ini dia. Sampai tanggal 5 ya. Mobilisasi yang di bawah juga. Yang di sini juga. Dan yang terakhir juga. Tapi yang terakhir ini aja. Nah, ini dia. Iya. Nah, sepertinya sama juga. Iya. Kalau dia on the track, ini memang belum kelihatan. Tapi kalau misalnya ya ada
kondisi yang tidak sesuai dengan trackingnya. Misalnya nih ya, pekerjaan ini sudah berjalan 5 hari. Mobilisasi itu sudah berjalan 5 hari. Tapi informasinya, remaining durasinya atau mobilisasi ini akan selesai di tanggal 8, bukan tanggal 7. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah aktual durasi sudah berjalan 5 hari, remaining durasinya 9 hari. 9 hari itu dari mana? Ini 2, ini 2, ini 7. Sehingga totalnya adalah 9. Kalau misalnya kita pengen ini selesainya tanggal 8, harusnya remainingnya yang kita tambah. Tapi apa yang terjadi kalau dengan konsep yang seperti ini? Saya jadikan ini 10. Yang bertambah itu bukan ini, tapi belakangnya. Jadi yang bertambah 1 hari itu yang belakangnya. Ya, itulah yang menunjukkan rangkaian yang kita susun ini saya sebut salah. Ya. Oke. Untuk yang kedua, kita coba juga kalau ini jadi 10 seperti apa jadinya? Sama. Ya, 1 dan 2 sama. Untuk yang 3, kalau jadi 10 gimana? Sama. 1, 2, 3 sama. Ya, makanya saya bilang ini salah ya. Nah, untuk yang benar. Nah, kalau di sini sudah berjalan 5 hari, remaining durasi untuk mobilisasi adalah 2. Kalau kita bilang enggak 2 hari lagi, tapi nanti selesainya di tanggal 8, berarti ini kita rubah menjadi 3. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terkoreksi mobilisasinya ini. Dia akan selesai di tanggal 8. Karena ini terkoreksi, maka pekerjaan besi juga terkoreksi. Ya, tergeser. Terkoreksi jadwalnya atau bahasanya reschedule. Ya, lihat ini terkoreksi. Ya, nah kelihatan ya ini tidak terkoreksi sementara di sini pekerjaan yang ini lantai 1 ini terkoreksi. Oke ya, mulai kelihatan ya kenapa ini salah ya karena ini tidak memberi pengaruh terhadap pekerjaan ini dan ini mundur sendiri gitu kan. Oke ya, kita lanjut ya dengan kasus keduanya supaya bisa menunjukkan kesalahannya. Saya masukin ini menjadi tanggal 12. Jadi update-nya ini di tanggal 12. Ini dia tanggal 12. Kita anggaplah ya ini kita tracking mark on track. Nah di sini pekerjaan besi sudah berjalan 5 hari. Ya, 5 hari. Dan di sini disebutkan akan selesai di tanggal 28. Semua sama nih. Kecuali ini ya. Nah, misalnya bukan 16 hari lagi. Pekerjaan ini masih lama. Selesainya dari sekarang itu yaitu katakanlah agak ekstrim aja, agak jauh, 20 hari lagi misalnya. Kalau 20 hari lagi yuk kita koreksi ini. Kenapa 20 hari lagi? Karena mungkin produktivitas di sini ternyata nggak ada sebenarnya. Durasinya kemakan, tapi produktivitasnya rendah. Sehingga yang sisa remaining 16 hari lagi ini sebetulnya akan selesainya di 20 hari kemudian. Nah, kalau ini kita rubah jadi 20, yang terjadi adalah ya, pekerjaan ini mundur. Pekerjaan selesai akan mundur. Tapi perhatikan di sini demobnya. Demobnya nggak ngapa-ngapain. Di sini nggak bergerak. Karena nggak ada kaitannya. Oke. Nah, saya ulangin lagi untuk yang di kesalahan kedua. Kita samakan kasusnya. Ini 20. Ternyata hasilnya sama. Kesalahan kedua ini dia sama dengan kesalahan yang satu, nggak bergerak demobilisasinya, ya. Nah untuk yang ketiga ini kita rubah jadi 20, ya. Untuk yang ketiga demobilisasinya bergerak mundur mengikuti waktu selesai. Jadi dia karena waktu selesainya mundur, ini pun ikut mundur.
Ya, teman-teman lihat ya, ini ikut mundur. Ya. Nah, untuk yang benar. Nah, yang benar ini ya. Ini tadi berapa? 20. 20 kita rubah. Nah, lihat ini. Untuk yang benar ini sama dengan yang nomor 3. Terus kalau sama berarti yang nomor 3 betul dong. Enggak. Kita lihat untuk kasus ini memang sama. Nanti kita buat lagi kasusnya ya. Pada kasus ini sama karena ini dikaitkan ya. Maka kalau misalnya milestone-nya mundur, maka ending dari demobnya juga ikut mundur. Ya. Nah, jadi kalau tadi ini di lambat misalnya. Jadi kalau ini lambat, gimana hasilnya? Hasilnya seperti ini. Tapi kalau cepat misalnya, maksudnya cepat, iya. Kalau tadi awalnya adalah 16, ya, begini. Sebetulnya bukan 16 hari, produktivitas di sini tinggi. Jadi malah sebenarnya lebih cepat. Kita buat yang lebih agak jauh aja, misalnya 10 hari misalnya. Nah, begitu 10 hari, ya, dia akan selesainya di sini milestone-nya. Atau pekerjaan ini lebih cepat jauh ke depan, ya kan? Tapi perhatikan ininya. Demobnya nggak bergerak, dia tetap di sini aja ya. Nah, inilah kesalahannya, harusnya juga ngikut mundur dong ya, orang udah selesai ya kan. Nah, terus untuk yang berikutnya di sini kita coba juga, kalau ini 10 bagaimana? Sama. Jadi skenario 1, kesalahan 1 dan kesalahan kedua hasilnya sama. Nah, sekarang kesalahan ketiga. Kalau tadi sepertinya dia sama dengan yang betul, yang benar, kita coba lihat. Kalau ini saya rubah jadi 10. Nah, kalau saya rubah jadi 10, coba perhatikan. Ini maju ke depan, tapi demobnya, ini nggak bergerak. Harusnya kan mundur. Kenapa ini nggak mundur? Karena ini di split. Jadi waktu di split ini mengunci. Jadi ini mengunci supaya dia startnya di sini. Jadi dimajukan nggak bisa. Bisa kalau ditarik-tarik ya kan, ditarik-tarik seperti ini. Tapi kan jadi seperti manual kerjaan kita gitu kan. Nah, itu nggak benar ya. Coba perhatikan yang ini. Kalau ini saya rubah jadi 10 ya. Lihat. Secara otomatis dia mundur. Karena ini saya majukan hasilnya, ini mundur dia. Nah, inilah yang benar. Jadi yang benar itu adalah mobilisasi dan demobilisasi itu harus dipisah jadi 2 item pekerjaan. Ya. Rangkumannya saya coba bacakan di PowerPoint ini ya. Jadi langkah-langkahnya adalah menyusun jadwal di Microsoft Project ya. Jadi saya ulangin, teman-teman kalau pengen mengambil file yang di Microsoft Project ini, teman-teman bisa bergabung di grup Apropapi. Nanti di sana saya akan share ya link Google-nya ya, link Google Drive-nya, karena saya simpannya di Google Drive. Kenapa saya simpan di Google Drive? Kemarin saya minta teman-teman kirim alamat email, akhirnya saya kerepotan juga ngirimin file ke teman-teman melalui email. Jadi pikir saya ada juga yang tinggal, ada yang ini, kadang-kadang kasihan juga teman-teman udah berharap cepat dapat filenya, tapi karena waktu saya meng-email juga cukup terbatas, sehingga ada yang nunggu belum terkirim sama saya, bahkan ada yang terkirim dan juga yang terlupa. Nah, untuk menghindari itu saya pikir saya tempatkan saja di Google Drive. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu saya ini, langsung ke Google Drive saya melalui link ini, nanti tinggal bisa langsung mengambil filenya ya. Jadi langkah-langkahnya adalah tadi langkah kedua ya, tadi langkah pertama disusun ya, langkah kedua adalah secara tampilan atau rencana di langkah 1 tidak ada perbedaan ya.
Tidaklah ini bahasa Medan ini. Tidak ada perbedaan secara jadwal atau waktu mulai dan selesainya sama. Namun jadwal akan berfungsi sebagai alat kontrol jika di tracking. Jadi fungsi jadwal itu akan terlihat kalau kita men-trackingnya. Nah, yang lucu adalah kalau jadwal nggak di tracking gitu kan. Makanya jadwal tanpa tracking adalah tidak berguna. Atau jadwal tersebut tidak terevaluasi. Ya. Itu ini pernyataan saya ya. Jadi pertama-tama lakukan set baseline, tentukan tanggal 5 April, lakukan tracking gitu kan, kasusnya mobilisasi terlambat dan seterusnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Langkah ketiga, tentukan evaluasi berikutnya. Ya, statusnya tadi tanggal 12 April dan seterusnya seperti yang saya bahas tadi. Jadi 16 jadi 20, 16 jadi 10. Ya, jadi kelihatanlah tadi ya. Nah, kembali mau ngambil filenya silahkan ke Facebook saya ya, ke Facebook Apro, nanti ambil di sana ya. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah walaupun dalam BQ atau RAB, mobilisasi dan demobilisasi disatukan item pekerjaan dan biayanya, namun saat penyusunan jadwal harus dipisahkan dan disusun sesuai dengan tahapan pekerjaan. Saya ulangin ya, disusun sesuai dengan tahapan pekerjaan, maksudnya ini logika ketergantungannya. Ya, kalau dia beberapa pekerjaan itu harus dikaitkan dengan bagaimana kita nanti melakukannya. Jadi disitulah ada keterkaitan pekerjaan itu berdasarkan tahapan atau metode yang akan kita gunakan. Ya, jadi saya ulangin. Di dalam RAB mobilisasi itu disatukan, tapi di jadwal harus dipisahkan, ya, supaya bisa sesuai fungsinya lah, ya. Jadi schedule kita menjadi baik, ya. Oke, kita masuk ke kasus kedua atau strategi kedua, fixed cost versus cost dari resource name, ya. Jadi kalau fixed cost, apa sih itu fixed cost? Fixed cost itu adalah biaya yang ditetapkan tidak melalui biaya sumber daya. Jadi dia dibuat gitu saja fixed cost tuh ya. Resource itu adalah sumber daya ya. Jadi bisa material, tenaga ya. Di situ juga ada biayanya. Resource name bisa berisi volume pekerjaan yang nantinya akan dihitung sebagai biaya pekerjaan. Jadi volume pekerjaan gitu yang nanti akan terhitung sebagai nilai biayanya ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya mobilisasi lantai 1. Jadi ini sebetulnya soalnya sama seperti yang soal yang tadi di atas ya, strategi pertama, tapi di sini ada volumenya. Di sini ada harga satuannya, sehingga di sini keluar harga totalnya ya. Jadi kembali ke soal ini ya. Saya nggak rubah filenya ya, biar ini saya hapus saja ini. Saya ambil aja yang benar ini. Ini saya delete. Yes. Ya, kemudian ini saya kembalikan dulu ke data awal. Jadi ini saya nolkan dulu. Oke, ini durasinya 7, ini durasinya 21. Oke, sama ya. Ini sama ya. Sekarang kita akan masukin biaya pekerjaannya. Ya, biaya pekerjaannya kalau saya gandengkan ini dengan data, berarti ini datanya adalah 25 juta, 23. Oke, 25 juta, ini juga 25 juta, sehingga totalnya adalah 50 juta. Kemudian di sini 14, 197, 440, ya. Ini jumlah pekerjaan besi. Kemudian 18, 517, 500. Kemudian 14, 808, 23. Oke, jadi totalnya di sini adalah 97,
Ya betul, 97.522 940 ya, ini dia. Jadi inilah biayanya. Nah, ini saya bilang yang salah. Nah, jadi ini metode biaya dengan fixed cost. Nah, itulah biaya dengan fixed cost. Kita akan buat lagi dengan yang biaya yang bukan dengan fixed cost. Ini sebentar ya. Ya. Sekarang kita masukin dengan resource. Jadi saya copy dulu ini ya, lalu saya tukar dengan resource. Oke, dengan resource ya. Nah, jadi ini nggak saya masukin dengan angka seperti ini. Ini fixed cost-nya, kolom fixed cost ini saya hapus saja. Ya, sekarang saya masukin dengan ini mobilisasi, kemudian pekerjaan besi sampai pengecoran, ya. Nah, ini dia, ya. Ini saya kecilin aja ya, biar nggak ini. Oke, ini juga bisa dikecilin. Oke ya, biar lebih kelihatan belakangnya ini kelihatan lah gitu ya. Oke ya. Nah, mobilisasi ini sebetulnya begitu saya masukin di sini, saya sudah juga mempersiapkan di resource name, resource sheet ya. Mobilisasi ini saya buat 25.000 persatuannya, 25, 11, 500, 150, 1.200.000, dan ini saya buat juga manpower-nya ya. Saya kembali ke Gantt ya. Jadi di sini saya buat 1.000. Iya, ini juga 1.000. Nah, sehingga dapatnya adalah 25 juta. Kemudian di sini tadi saya sudah ingat volumenya ya. Volumenya 1234.56. Ups. Bukan titik ini. Bukan koma tapi titik ya. Kemudian ini juga gitu. 3456. Salah lagi. Titik. Oke, ya ini 2.34. Nah, hasilnya sama. 97.522. Ya, hasilnya sama. Ya, coba perhatiin ini sama ini. Nah, sama kan? Ya. Coba yang membedakan adalah yang satu diisi melalui resource name, yang satu lagi diisi melalui fixed cost. Kita akan bandingkan nantinya. Kita buat satu lagi. Ya, ini kita copy ulang ya. Ya. Tapi yang berikutnya ini dengan dengan material dan work. Ya, dengan material dan work ya. Jadi bukan hanya material saja ya, kalau teman-teman lihat di sini, saya buat statusnya di sini adalah material. Ini dia material ya. Sekarang bukan hanya material, kita menggunakan work ya. Jadi saya masukin di sini, saya tukar ini dengan, bukan saya tukar, saya tambahkan ini work-nya. Ya, di sini resource, di sini PT, ya ini dia. Nah, jadi saya besarin dikit biar kelihatan. Nah, di sini ada, saya masukin work-nya ya. Gunanya apa? Ya, teman-teman lihat dulu ya. Nanti ikutin saja ya. Nanti akan kelihatan bedanya di mana ya kalau ada tanpa work dan dengan work ya. Mana nih? Oke. Ini juga dikasih ditambahkan work. Nah, ini. Secara biaya sama. Ini 97.522 940, ini juga sama. Ini juga sama. Ya.
Kalau sama, lalu apa bedanya? Ya, kan boleh aja orang hasilnya sama kok. Oh, enggak. Ya, ini di planning itu ya. Kalau teman-teman salah di planning ya, maka akan salah di trackingnya. Masalahnya planning itu kan di sini sama nih, nggak terlalu kelihatan, nggak tahu nih kita salahnya atau bedanya di mana. Itulah para apro saya selalu bilang ya dengan para apro itu. Jadi pikirkan bagaimana trackingnya, Jadi bukan hanya susun planning saja, tapi trackingnya nggak tahu, jangan. Kita harus paham, wah kalau di tracking ini kacau nih. Ya inilah makanya saya bahas ini, ya strategi ini, supaya teman-teman tahu mana sih yang benarnya. Ya, oke, kita lanjut. Supaya mengetahui perbedaan ini, lalu kita tahu mana yang benarnya. Pertama, saya akan tracking ini di tanggal 5, sorry. Tanggal 5, oke, di sini. Nah, ini dia. Nih ada garis merah ini, ya. Mobilisasi, saya tukar ini tampilan tracking lah ya. Nah, ini ya. Mobilisasi terrealisasi sesuai schedule-nya gitu kan. Track. Nah, ini dia. Sudah berjalan 5 hari. Ya. Tinggal 2 hari lagi atau remaining work-nya 2 hari lagi. Duitnya sampai hari ke-5 adalah 17.750. Ya, kalau nggak salah dia tadi biayanya itu adalah cost ya. Dia adalah 25 juta. Jadi belum 5 hari ini selesai, nilainya adalah 17.750. Ya, atau sebetulnya ini ACWP nih. ACWP. Actual cost work performance atau AC, actual cost ya. Nah, kita lihat di kalau yang menggunakan resource ya, saya mark on track, nilainya beda. Lihat ini, di sini 17.750, di sini 17.857. Ya, kelihatan nilainya beda ya. Biar dulu ya, kita lihat dulu ya. Nah, yang berikutnya dengan yang skenario 3 ini ya. Saya mark on track artinya mengisi sampai tanggal ini. Harganya atau nilai biaya yang ditampilkan di sini adalah sama. Ini sama nih. Ini sama. Tapi kenapa ini beda ya? Nah, saya akan lihat rinciannya ya. Jadi sekarang ini layarnya saya bagi 2 ya. Ini layarnya saya bagi 2. Jadi bagian atas itu gancapnya, bagian bawahnya saya tukar dengan task use ya. Di task use ini kita bisa lihat di sini, ini kan terlalu kecil ya, saya besarkan ini jadi 115, 110 aja lah ya. 110. Nah, ini dia. Ya, kelihatan teman-teman, coba perhatikan ya. Sampai hari ke-5 tertulis di sini 17.750. Tapi kenapa di sini 17.835 ya? Tapi coba perhatikan teman-teman ya. Sekali lagi perhatikan. Begitu saya taruh kursornya di sini, nilainya sama. 17.750. Kalau saya taruh kursor di sini, nilainya beda. 17.835. Ya. Kenapa itu ya? Kenapa ini bisa beda-beda gitu kan? Nggak usah dibahas deh teman-teman. Kenapa? Karena ini salah. Jadi yang fixed cost ini ya, memasukkan biaya melalui fixed cost itu salah kalau di tracking. Jadi kalau di tracking itu salah, tapi waktu di planning itu is okay, nggak kelihatan. Ya, jadi waktu di tracking itu lihat beda, salah. Ya, coba lihat beda. Ini di sini beda, ya kan? Nah, oke, kita kembali ke kemari misalnya. Nilainya 17.750.
nilainya 17.750. Lalu teman-teman di lapangan bilang, karena ini kan banyak alat beratnya. Jadi yang di sini nih, ini kan banyak alat beratnya, ya kan? Terus ada TC macam-macam lah misalnya, ya. Itu kan nilainya besar. Sementara 2 hari lagi ini hanya apa ya? Nilai yang bernilai kecil gitu. Misalnya, ini bukan 17 tapi 20 juta. Sampai tanggal 5 progres kita 20 juta. Bagaimana ngerubahnya? Nggak bisa. Kalau kita menggunakan fixed cost, kita nggak bisa mengkoreksi ini. Ini nggak bisa diganggu-ganggu. Ya. Tapi kalau misalnya yang di resource, ya, kita coba yang di menggunakan yang skenario 2 ini. Bisa nggak kita bilang ini, ya, ini lihat nih, ini nggak berbeda ya. Ya, jadi waktu saya taruh di sini nggak beda angkanya, ya. Nah itu kelemahan yang fixed cost itu nggak usah dibahas lah kenapa rubah-rubahnya, ya prinsipnya itu salah, ya. Nah kita bahas saja yang benarnya, ya. Kalau misalnya ini lapangannya 20 juta Pak, bukan 17. Yuk kita rubah. Bagaimana cara rubahnya? Rubahnya adalah seperti ini. Worknya itu, aktual worknya, jadi ini ada aktual ya. Aktual worknya ini yang kita rubah. Misalnya di sini kan 142, ya itu kenapa 142? Nanti kita di kesempatan lain lah, atau sebetulnya kalau teman-teman baca buku saya itu akan ngerti lah ya. Jadi kita rubah aja ini misalnya jadi 300 dulu. Jadi 300 jumlahnya 21 juta. Ya. Ini yang kita koreksi. Ya, 300. Jadi sebetulnya aktual work-nya itu adalah 800. Nah, dia dapat 20 juta. Ya. Sebetulnya aktual work-nya itu, kalau saya ulang ya, di sini kan jumlahnya 700-an nih. 714. Jangan ini yang dirubah. Coba teman-teman perhatikan ya. Kalau saya rubah ini jadi 800, ya, lihat perhatikan. Dia bertambah di tanggal 6. Padahal kita kan belum sampai tanggal 6. Jadi bukan di situ yang dirubah, ya. Ya, jadi kalau dia kurang, dia akan menambahkan ke belakang. Dia kalau kurang, jumlah ini dikurang, dia akan nambah belakang. Jadi strateginya lebihkan ini. Misalnya tadi saya buat 300. Kan lebih tuh. Jadi 800 lebih gitu kan. Baru kita koreksi ini. Baru kita koreksi jadi 800. Nah, nanti yang 300 ini akan terkoreksi nih, lihat. Nah, itu dia. Dan tanggal 6 ini tetap kosong. Dapat 20 juta? Dapat. Tapi yang jadi kendala, yang jadi masalah adalah ini bar-nya. Lihat bar-nya. Bar-nya ini jadi ya berantakan lah gitulah, bahasanya cepet aja berantakan ini. Ya. Yuk kita ke tahap ketiga. Jadi ini yang saya bilang ini yang benar, ya. Yang benar. Ini yang benar, ya. Jadi misalnya kembali ke sini. Sama seperti yang di atas, kita akan lakukan ini menjadi aktual work-nya menjadi 300. Itu ya, jadi 300 ya. Ya. Terus kemudian ini saya koreksi menjadi 800 supaya saya dapat progresnya 20 juta. Ya, ini 20 juta, ini dia. Ya. Biar enak ya. Ini tampilannya saya tukar ya. Tampilannya saya tukar dengan view table progress. Nah, ya. Nih, ya. View table progress. Ini saya sembunyikan aja ya. Ini ada sedikit error di ini. Kenapa ada warna hitam ya? Oke ya. Jadi lihat di sini adalah 20 juta. Ya, ini 20 juta ya. Nah,
kondisi ininya berbeda berantakan ya. Tapi kalau yang di sini tidak. Ya, nih saya kecilin aja. Nah, ini dia. Ini mana ya biar lebih banyak hasilnya. Nah, ini dia nih. Oke, nah ini lihat. Nah, di sini progresnya hanya 17.750. Ya, progresnya ya. Sementara kalau di sini progresnya adalah 20 juta. Ya, ini 18 sekian, ini 20,51 sekian. Ya. Kalau di sini sama. Cuma bar-nya ini lihat ini. Bar-nya ini tidak menarik. Kalau ini kan tertarik, kalau ini tetap. Karena memang remaining-nya itu kita bilang memang 2 hari lagi. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya kalau ingin, nah ini dia ya. Nah ini dia. Perbedaannya tidak bisa dirubah nilainya jika ingin disesuaikan dengan hasil lapangan. Jadi kalau pengen hasilnya 20 juta, nggak bisa nih dirubah. Ini bisa dirubah. Namun Gantt chart-nya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Lihat Gantt chart-nya. Ya. Yang ketiga, ini bisa dirubah dan Gantt chart-nya bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan. Ya, ini bisa disesuaikan dengan yang diinginkan. Mohon maaf, ini gambarnya berbeda ya. Saya ambil saja gambar yang ini. Nah, ini nggak ada masalah lah rasa saya. Ini view tracking aja, tambah tracking. Oke, ini dia. Ya, nih. Oke. Ini agak besar ya. Nah, ini dia. Oke. Oke, saya print screen. Kemudian ini bisa saya ganti dengan data yang baru ini. Oke. Nah, ini dia. Pas ya. Ini dia ya datanya. Nah, ini. Nah, oke, ini saya naikin dikit. Nah, ya itu dia. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bisa saja untuk mempercepat keluarnya grafik pembiayaan kurva S pada jadwal dibuat dengan biaya fixed cost. Jadi pada saat kita menang tender ya, atau pada saat kita tender ya, bisa saja kalau ingin menampilkan kurva S-nya, bisa kita menggunakan fixed cost untuk mendapatkan kurva S-nya ya. Jadi kurva S di Microsoft Project itu bisa dibuat ya. Jadi coba lihat video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman akan lihat cara membuat kurva S-nya. Itu pun ada ada saya bahas ya. Namun untuk tracking kita wajib tukar dengan cara memasukkan biaya sumber daya. Jadi ada materialnya, ada work-nya, agar hasil trackingnya bisa disesuaikan dengan hasil yang diprogres di lapangan. Ya, jadi gunakan yang benar ini. Ya, yang benar ini. Wah, filenya mau dong gitu kan. Tenang ya, filenya bisa diambil ya seperti saya ulangin lagi, bisa diambil di Facebook ini ya, linking yang ada di situ ya. Jadi mau pengen segera ya, nanti selesai ini langsung saja ke YouTube ini ke Facebook ini, nanti teman-teman bisa langsung download di sana sehingga bisa langsung mencobanya ya. Ini kesimpulannya. Kita masuk ke strategi 3, 2 kalender. Nah, jadi kalender berisikan spesifikasi hari dan seterusnya. Strategi 3 kita membahas pentingnya kalender dibuat 2 versi, bahkan lebih, atau
atau lebih gitu kan. Jadi ini bentuk kalendernya ya. Nah, contohnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada skenario pertama dengan satu kalender ya. Jadi ada pengecoran, ada setting beton ya. Umur ya, umur beton lah ya. Umur beton gitu kan. Bongkar begesting, pasangan dinding dan seterusnya ya. Jadi di sini ada juga ketergantungannya, dan ya ketergantungan pekerjaan gitu kan ya. Nah, ketergantungan pekerjaannya seperti apa gitu kan. Nah, saya akan langsung ke Microsoft Project-nya aja ya. Biar ini saya close ya. Ini close saja. Ya, simpan, nggak perlu simpan lah ya. Nah, kita ambil yang strategi 3. Strategi 3, mana dia filenya? Strategi 3. Sebentar teman-teman ya, saya buka dulu ya. Oke, nah ini ya. Jadi yang tadi itu ya, yang tadi di PowerPoint tadi itu ya. Ya, di PowerPoint ini makanya terbalik. Di PowerPoint ini ya, ini saya sudah salin di sini ya. Ini pengecoran ini ya. Ya, ini udah saya salin ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya adalah dia mulai tanggal, ya udah nggak apa-apa, mulai tanggal 9 ya, pengecoran 4 hari, kemudian tanggal 21 hari kemudian, ya di sini teman-teman lihat 21 hari kemudian setelah ngecor, itu dinyatakan umur betonnya setting gitu ya, cukup gitu ya, umur betonnya cukup, sehingga kemudian bisa dibongkar. Ini bisa bongkarnya selama 4 hari. Setelah bongkar, kemudian dilakukan pekerjaan pasangan dinding. Ini dia. Supaya bisa membandingkan, saya buat di sini pekerjaan pekarangan. Ya, pekarangan juga yang saya kaitkan dengan pekerjaan pengecoran lah ya, pengecoran nomor 2. Oke, durasinya 21 hari lah. Nah, ini dia ya. 21 hari. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini kemari. Ya, jadi ini menggunakan kalender ya. Menggunakan kalender yang tidak ada liburnya. Jadi buat kalender yang tidak ada liburnya. Jadi semua hari kerja. 17 Agustus, Lebaran, semua kerja ya. Jadi satu kalender ini semuanya kerja. Ya, ini dia hasilnya. Ya, teman-teman lihat ya, ini hasilnya ya. Nah, oke ya, saya simpan dulu ya ini. Nah, sekarang kita akan buat yang skenario yang 2 kalender. Ya, atau ini kalender yang tidak ada liburnya. Sekarang kita buat yang pakai libur. Ya, yang pakai libur. Nah, ini ya tadi saya ulangin dulu ya. Atau saya hapus dulu. Sebentar teman-teman ya. Saya hapus dulu kalendernya biar proses ininya teman-teman lihat nanti. Oke.
resource sheet ya. Ini standar. Kegancat lagi. Ya. Ini yang salah nih. Ini saya delete. Nah, ginilah. Nah, ini nih. Ini kan sama nih dengan yang tadi nih. Pekerjaan pekarangan. Ini setelah pengecoran, berarti setelah nomor 2, 21. Ini saya buat setting ulang ya. Oh, ini kenapa nih? Oh, project. Bentar ya. Sudah kok. Pekerjaan pekerjaan pekarangan, betul ya, pekarangan ya. Nah, 21 hari sejak nomor 2 ya. Nah, ini dia. Nah, ini saya hapus dulu lah. Project clear. Kenapa ya beda ya? Ini 21 hari, ini 21 hari ya, sama ya, betul ya. Oke. Nah, yang jadi kendala adalah ternyata kalendernya ada liburnya. Jadi misalnya kemarin ini sebetulnya terjadi, ini kasus proyek beneran ya. Jadi bulan April itu tanggal 13 sampai 26, jadi tanggal 13 sampai 26 ini itu ada libur COVID. Jadi pada saat itu ada yang namanya pembatasan COVID, pembatasan berskala besar ya, sehingga proyek itu sementara dihentikan selama 2 minggu ya, untuk mengetahui apakah terjadi ini dilakukan penghentian selama 2 minggu ya. Nah, kemudian juga ada libur lebaran ya. Libur lebaran itu di April ya, di Mei, mulai tanggal 21 ya. Jadi ini mulai tanggal 21 Mei ya, dan berakhir di tanggal 31 ini. Ya, ini dia. Ini ya, itu ada libur lebaran ya. Jadi kalau saya okekan, nah lihat ini. Ini libur COVID tadi ya. Ini libur lebaran. Ya, libur lebaran. Kalau teman-teman perhatikan, pekerjaan pekarangan ini bergeser karena dia libur ya. Pada tanggal 13 sampai sekarang tanggal 20 sampai tanggal berapa nih? Tanggal besarin dikit lah ya. Kecil kali. Nah, ini ya. Nah, di sini sampai tanggal 26 dia libur. Sehingga bergeser, ya kan? Nah, ini juga begitu. Ini kan cuma 4 hari, jadi di sini 3 hari, di sini 1 hari. Jadi ini libur. Tapi yang unik adalah di sini. Coba teman-teman perhatikan ya. Umur beton 21 hari. Ya, 21 hari kemudian baru bisa dibongkar. Tapi di sini ikut libur dia. Kalkulasinya adalah seminggu, 2 minggu, kan harusnya 3 minggu. Tapi hitungannya begini. Ini yang 1, ini yang 2, ini yang 3. Ini jadi libur.
ini yang salah. Jadi skenario satu kalender ini ya, kalau kalendernya diliburkan jadinya begini. Ya, ini jadinya begini. Inilah langkah kedua itu jadinya begini. Jadi harusnya bagaimana sih? Nah, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu membuat dua kalender. Buat dua kalender. Jadi di sini saya membuat dua kalender. Kalender pertama adalah ini, tidak ada liburnya. Jadi kalender standar itu tanpa libur, ya, tanpa libur. Nggak ada 17 Agustus, nggak ada Lebaran, nggak ada, pokoknya nggak ada hari libur. Dibuat full, ya, bekerja. Kemudian satu lagi kita buat kalender baru, ya, yang ada liburnya. Jadi di sini saya buat libur COVID-nya, libur Lebaran, 17 Agustus, itu semua masuk di sini. Ya, misalnya hari kemerdekaan, hari kemerdekaan. Ya. Ups, di sini 17 Agustus. Nah, ini dia. Nah, ini dia 17 Agustus dia libur tuh. Tapi kita kan kerjaan kita nggak sampai Agustus, jadi nggak akan kelihatan itu ya. Tapi kira-kira gitu ya. Mau libur apa di sini, Natal, tahun baru atau apa ya, kita buat di sini di kalender yang khusus. Ya, kalender yang khusus. Jadi kalender standarnya tetap kosong. Kalender standarnya tetap full bekerja. Ya, jadi ada dua, saya ulangin ya, minimal dua. Ya, satu kalender standar tetap harus kosong, kalender entah apa namanya, nama kontraktor pun terserah, prinsipnya disitulah yang kita akan liburkan. Hasilnya seperti apa ya? Kalau saya buat juga sini pekarangan supaya bisa sama ya, di sini 21 hari ya. Di sini setelah nomor 2 ya. Biar sama seperti yang tadi ya. Nah, ini dia ya. Ya, ini dia ya. Nah, sekarang saya akan ke resource sheet. Nah, di sini saya buat di sini pekerja. Ya. Kemudian di sini saya kasih kalendernya ya, base kalendernya adalah bukan standar tapi yang APRO. Ya, tadi saya nyebutin nama kalendernya APRO gitu kan. Ini APRO, di mana APRO ini kalendernya adalah kalendernya adalah, nah ini yang ada liburnya ya, kalendernya yang ada liburnya ya, ini dia ya. Nah, karena itu saya kaitkan, maka jadinya adalah seperti ini. Teman-teman perhatikan ya, ini saya kasih juga pekerja. Nah, ini dia. Kenapa ini libur, ini bergerak? Ya karena tadi ini tuh adalah libur di COVID. Nah, di sini juga ada libur di Lebaran. Supaya kelihatan jelas perbandingannya, saya akan buka ketiganya ya. Saya akan buka ketiganya. Di sini ada apa aja nih ya? Ini langkah. Nah, ini ya. Nah, saya buka ketiganya. Jadi view. Nah, ini ya. Pertama langkah 1 ya. Ini langkah 1. Bentar ya. Nah, ini dia. Ini saya pindahin dulu lah ya. Dipindahin kemari. Nah, ini saya buka besar. Nah, ini dia. Naik dikit. Nah, kemudian ini yang langkah 2. Oh, yang ini dulu lah ya. Yang ini langkah 2. Ini langkah 2. Iya, saya buka seperti ini. Oh, ini samainlah besarnya ya. Ini 40, oke. Ini juga 40.
Oke, ini juga 40 ya. Oke, sama ya. Mana nih ya? Nggak kelihatan ini. Ini lihatin dikit ya. Nah, gitu ya. Ini juga lihatin dikit nih. Mana ya supaya kelihatan pekarangannya ya. Ting. Ini ini disamain lurus ya, garis lurusnya disamain. Nah, jadi ya itu ya ini. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini nggak kelihatan pula yang pekarangannya. Ya. Jadi di sini coba perhatikan ya. Fokus ke ini dulu lah ya, ke umur beton ya. Fokus ke umur beton. Umur beton ini fokus ke umur beton ya. Umur beton ini coba teman-teman perhatikan yang tahap 1, langkah 1, dia itu dibongkar di tanggal 3 atau 3 minggu setelah pengecoran. Ya, 3 minggu setelah pengecoran ya. Yang di satu kalender. Jadi kalau kita menggunakan satu kalender standar ya dengan libur ya, jadinya begini. Karena 2 minggu ini COVID tadi dia libur, jadi hitungannya 1, 2, 3. Harusnya kan nggak begitu. Mau dia libur, dia mau ini, umur beton mana kenal libur, ya kan? Mana dia kenal libur. Makanya itu yang ini tuh salah. Ya, yang ini salah. Harusnya gimana? Harusnya kita buat 2 kalender. Kalender pertama tanpa kalender standar itu tanpa libur, tapi kalender yang satu lagi dengan libur. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya nih ya, saya gedein aja lah biar agak kelihatan ini ya. Coba teman-teman perhatiin di sini. Di sini tuh libur, tapi khusus untuk pekerjaan. Untuk yang umur beton nggak libur, ya nggak libur. Nah ini juga di sini ada libur. Ya kalau teman-teman perhatiin yang di sini, ini libur nih. Nah ini karena umur betonnya tuh bisa dibongkar di sini, maka sebetulnya bongkar begesting tuh bisa di sini. Ya kan? Ini bongkar begesting kalau ini kan di belakang nih. Kalau ini di sini. Jadi yang benar yang ini. Lihat ini. Ya. Terus umur pasangan dinding. Pasangan dinding ya. Nah, ini nggak masalah lah, ini memang sama lah ya. Pasangan dinding ini lebih cepat jadinya. Dia selesainya di sini. Jadi kalau teman perhatikan di sini ya, di sini skenario 1 ini atau tanpa libur semua ya, selesainya 50 hari di sini. Ya. Ini kalau kalendernya itu diliburkan, selesainya juga 50 hari, tapi tanggalnya yang berbeda. Ya. Tapi kalau misalnya dengan skenario yang 2 kalender, durasinya jadi 61 hari. Tapi kalendernya ya, kalendernya di sini. Kok sama ya? Sebentar ya. Oh ya, ini sama. Ya. Kalendernya ini sama selesainya. Ya. Selesainya sama di sini. Ini bongkar. Oh, beda ya. Ini selesainya bulan Juni tanggal 8, ini tanggal 22. Kalau teman-teman lihat, ini kan durasinya lebih tinggi Pak Andi. Iya, lebih banyak. Tapi sebetulnya dia lebih hitungannya bukan ini ya, bukan lebih banyak kemudian waktunya
selesainya lebih jauh, enggak. Karena di sini perhitungan liburnya terhitung banyak di sini. Sementara kalau yang di sini yang terhitung itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan saja. Ya. Jadi PowerPoint-nya saya buatkan di sini sudah ada ya di sini nih ya. Cuman di sini saya tidak masukin pekarangan sehingga jadi lebih simpel ya. Di sini tidak ada libur ya, kalendernya 50 hari kerja. Ya. Di sini ada libur ya. Di sini ada libur, kalendernya 50 hari kerja juga, tapi selesainya 21 Juni. Jadi kalau ini saya hapus. Ini saya hapus, del. Yang sini juga saya hapus, del. Dan ini saya hapus, del. Nah ini akan kelihatan nih, 50, ini 61, sama nggak ya? Oh enggak ya. Sebentar ya. Ini 21, ini kalau di PowerPoint masih 21 enggak ya? 21, sebentar ini maju. Tahap 3 kita lihat ya. Tahap 3, langkah 3. Liburnya, liburnya di sini seminggu. Kalau yang di soal yang saya itu liburnya seminggu untuk Lebaran. Jadi Lebaran itu berhentinya sampai tanggal 29. Mana dia? Oke lah, biar dulu lah ya. Nah, jadi lihat di sini yang benar yang mana? Yang benar yang 2 kalender. Jadi umur beton itu nggak harus ikut libur, ya. Yang benar ngikutin 2 kalender, ya. Jadi kesimpulannya gini, ya. Sebaiknya kita buat minimal 2 jenis kalender, ya. Yang pertama kalender standar tetap dibuat full hari kerja. Jadi nggak ada liburnya, ya. Nantinya schedule standar akan mengikuti kalender ini. Kondisi seperti waktu setting beton, pengiriman material via laut, itu kan nggak ngerti-ngerti libur dia. Orang udah dikirim ya kapal ya jalan terus gitu kan. Mau 17 Agustus yang ini kalau kapal dari luar negeri ya tetap jalan juga. Jadi tidak terpotong dengan hari libur. Kalender kedua dibuat dengan rencana libur. Misalnya 17 Agustus dan seterusnya. Jadi buatlah minimal 2 kalender. 1 kalender tetap harus dalam kondisi semua kerja. Oke? File ini bisa teman-teman ambil di Facebook saya, ya. Nah, kita masuk ke tahap strategi ketiga. Ya. Kita ambil strategi keempat lagi ya. Keempat. Ya, strategi keempat. Ya, ini dia. Jadi saya jelaskan dulu ya. Strategi keempat adalah garis Gantt chart yang sering tidak cocok dengan garis di status date. Jadi garis status date adalah garis pada tanggal evaluasi jadwal diperiksa. Jadi kita buat garis itu warna merah itu. Disitulah kita akan mengevaluasi. Dari garis tersebut, bagian sebelah kirinya harus semuanya sudah di tracking. Atau biasanya berwarna putih. Jika ada yang belum berwarna putih, itu karena belum dikerjakan atau belum diisi, maka bisa jadi belum diisi karena memang belum dikerjakan. Itu wajib digeser ke sebelah kanan. Dan sebelah kanan tidak boleh ada yang di tracking atau berwarna putih. Ya, karena Microsoft Project akan menghitung di garis merahnya tadi, ya. Oke, kita mulai aja ya. Kita buatin soalnya aja ya, biar lebih jelas ya. Coba perhatikan di sini. Di sini ada tower crane, mobilisasi, erection dan seterusnya ya. Dan di sini sudah saya buatkan ya. Ini dibuatkan. Jadi teman-teman bisa nanti ngambil filenya. Saya ulangin ya. Nah, ini dia. Ini sudah diisi sesuai dengan
sesuai dengan PowerPoint yang saya buat ini, ya. Nah, sekarang kita akan tracking pekerjaan ini. Kita akan tracking pekerjaan ini. Ini dia. Di trackingnya di tanggal 17, ya. Jadi trackingnya adalah di tanggal 17 ini nih. Jadi status date-nya kita buat tanggal 17. Kita akan tracking, ya. Saya ini aja buat sesuai mark on track atau sesuai tracknya. Teman-teman lihat di sini, ini langsung putih, ini langsung putih. Di sini kenapa nggak putih gitu lah ya? Kenapa ini yang satu hari ini nggak putih? Harusnya kan putih, ya kan? Nah, ini sering terjadi teman-teman. Ini sering terjadi. Kenapa ini sering terjadi ya? Oke, saya ulangin ya. Ini saya jelasin satu-satu ya. Kita bagi dua dulu layarnya. Satu di sini saya buatin task use. Nah, ini task use. Saya geser ini ke sini ke kanan. Nah, ini akan terisi ya. Di sini sudah terisi. Kemudian juga erection. Nah, ini besarin aja lah biar nilainya keluar ya. 120 misalnya. Nah, ini keluar ya. Jadi tanggal 12 ini sudah terisi ya. Terisi. Nah, erection ini pendanaannya itu di akhir. Ya. Terus ini mobilisasi juga pendanaannya di akhir. Jadi kalau saya ke resource sheet-nya, jadi di sini teman-teman bisa lihat mobilisasi itu ya menggunakan cost use. Cost use itu adalah biayanya yang sudah pasti. Jadi mobilisasi itu biayanya adalah 40 juta dibayar di end atau di akhir. Ini kelihatan di sini ya. Mobilisasinya dibayarnya di akhir nih, di akhir. Jadi di sini tuh nggak dibayar. Udah sampai lapangan misalnya, ayo baru saya bayar gitu kan. Nah, terus erection juga gitu ya. Kita subkan ya, kita subkonkan ya. Nah, di sini begitu sudah selesai erection baru dibayar, makanya menggunakan N ya. Demobilisasi juga begitu ya. Tapi untuk crane ya itu per periode. Ya, jadi bukan per periode, dia ya periode ya sesuai dengan berapa lama dia bekerja. Minyak juga begitu ya, jadi isinya di standar rate. Oke, kita kembali ke ininya ya, ke erection. Di erection ini warnanya nggak putih, tapi sebenarnya ini sudah kita tracking. Lihat ini actual work-nya. Actual work-nya sudah diisi. Ya, ini kalau hours bisa kita rubah jadi day dengan cara option ya. Kemudian di sini ambil schedule, di sini jadikan day. Jadi sudah berjalan 1 hari ya. Sudah berjalan 1 day ya. Nilainya 2.500.000. Tapi di sini kenapa putih, Pak? Belum putih, Pak ya. Sebenarnya gini ya. Kalau teman-teman lihat di sini masih 0%. Jadi 0% ya. Kenapa? Karena kalau saya ambil kalkulator ya, saya ambil pakai Microsoft, pakai Excel aja lah biar ini oke, mana dia? Oh, ini dia, kecil kali. Nah, ini dia ya. Jadi 1 per berapa tuh? 400 ya sebetulnya. 1/400 itu nggak sampai ya, nggak sampai 100%, nggak sampai 1%. Karena dia belum atau dalam komputer ini terhitung masih 0, makanya graf chartnya ini sepertinya belum terisi. Ya. Tapi misalnya saya tambahkan harinya jadi 2 hari lah misalnya, jadi di tanggal 8 lah misalnya, tanggal 18 lah, tanggal 18 misalnya.
Berarti di sini ya. Kalau ini saya tracking, lihat ini penuh. Ya, lihat ini penuh. Kenapa ini penuh? Karena dia sudah ada nilainya. Jadi kalau kita kembali ke Excel ya, kalau ini saya buat 2, ini sudah melewati, artinya secara rounded ya. Roundednya itu round aja lah. Ini 2 koma ya. Ini sudah 1%. Jadi kalau udah 1%, kalau tadi ini 1, ini masih 0. Ya, kalau dia 2, ini udah 1. Jadi kalau dia ini sudah bernilai, ini akan terisi. Tapi kalau belum bernilai, nah ini jadinya sepertinya 0. Ya, jadi yang mau saya sampaikan adalah, kalaupun misalnya ini mana tadi? Ini, kalaupun misalnya ini tidak kelihatan putih, tapi sebenarnya dia sudah terisi. Jadi walaupun ini belum putih, tapi sudah terisi. Yuk kita lihat nilainya, progresnya. Ada nggak? Ada. Ya, jadi ini coba view. Ini ada progresnya nggak ya? Oh, ini berapa sih nilainya? Nilai totalnya ini ya. Saya ulang ya. Jadi ini saya koreksi dulu ya, biar rumusnya bisa saya koreksi dulu ya. Biar rumusnya kelihatan apa nah ini dia, nggak pakai RP dong. Oke, ini ada rumusnya, ini progres periode ini oke. Ini rumusnya saya koreksi bagi ini, oke. Ini oke, ini oke. Ada lagi ya, deviasi nggak pakai itu. Oke. Nah, jadi sebetulnya tower crane ini udah ada progresnya. Jadi ada progresnya ininya. Jadi ini bobot kontraknya ya. Ini bobot kontraknya. Jadi progresnya sudah 2.500.000 ya. Jadi progres sampai periode ini ya, 2.500.000 dibagi ini dikali ini, dapatnya ini 0,16%. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini di Microsoft Project ada loh perhitungan progres. Ya, jadi bukan cuma di Excel ya. Dan yang benar tuh yang di sini. Ya, karena di sini menggunakan rumus yang namanya earned value tadi. Ya. Kesimpulannya adalah ini dia ya. Kesimpulannya adalah belum saya buat kesimpulannya ya. Jadi walaupun Gantt chart-nya itu belum tentu putih ya, tapi yang penting nilainya itu sudah terisi. Ya, itu terisi. Ya, oke. Terima kasih ya setelah mengikuti video ini ya. Untuk mendapatkan filenya ya, file Microsoft Project-nya, silahkan bergabung di Facebook Appropapi. Lihat di status strategi tracking untuk dapatkan download link Google Drive-nya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.